Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi Rasulillah. Yang pertama-tama yang saya hormati yaitu dosen pengampu kita, Bagus Suryadi Eskom Mkom, dan saya hormati teman-teman sekalian yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Baiklah, untuk menyelesaikan tugas ini saya menyelesaikan tugas yang berjudul dengan judul Inovasi Inkubator Bisnis untuk E-commerce. Untuk yang pertama, nah sebelum itu kita akan mengetahui itu. Apa itu e-commerce? E-commerce, elektronik komersi atau e-commerce adalah sebuah proses terjadinya transaksi jual beli yang dalam praktiknya dilakukan secara online melalui media elektronik. Tujuan e-commerce efisiensi waktu belanja, waktu jualan, dan waktu pengelolaan. Model pembayaran yang mudah, kartu kredit atau transfer, menjangkau ke seluruh penjuru dunia dalam menyebarkan informasi dan menarik pelanggan ataupun partnership. Contoh e-commerce jenis mudah dijumpai sehari-hari antara lain seperti ada Tokopedia, ada Shopee, ada Traveloka, Tiket.com, dan Blibli. Kita bahas yang kedua. Kita bahas yang kedua, yaitu inkubator. Apa itu inkubator bisnis? Inkubator bisnis merupakan pemrograman bantuan kepada perintis usaha di tahapan awal. Bisnis bantuan diberikan besarnya berupa modal bisnis, konsep, dan pembuatan produk awal. Sementara accelerator bisnis memberikan bantuan pada bisnis yang sudah memiliki produk. Yang ketiga, fungsi atau tujuan inkubator bisnis adalah sebagai berikut. Yang pertama, membina usaha pemula tentang jaringan bisnis. Yang kedua, menyediakan ruang untuk bantuan modal. Yang ketiga, mengenalkan manajemen investasi. Yang keempat, memberikan dukungan dalam bentuk mentoring. Yang kelima, sharing informasi penting seputar bisnis. Yang keenam, mengembangkan ide dan strategi bisnis. Yang ketujuh, memberikan informasi seputar kebijakan bisnis. Kita lanjut. Untuk manfaatnya, apa manfaatnya? Manfaat adalah peran inkubator bisnis adalah untuk mengembangkan usaha pemula atau startup. Adanya pemrograman untuk memberikan kesempatan bagi pemilik usaha pemula guna mencari peluang pemodalan, mengatur finansial dengan baik, dan berinovasi bagi masyarakat. Keuntungannya, apa keuntungan dan kerugiannya? Pasti dari segi ini pasti ada namanya keuntungan dan kerugiannya. Keuntungannya, keuntungan inkubator bisnis terhadap usaha yang kreatif adalah penyediaan ruangan untuk berkembang, baik dari segi inovasi dan finansial. Suatu usaha startup akan dimudahkan aksesnya dalam pengembangan ide maupun pemodalan. Bantuan spesifik tersedia. Bisnis pengembangan ide dan koneksi investor lebih mudah didapat dengan adanya inkubator bisnis. Dalam proses ini, peran inkubator bisnis adalah sebagai monitor dan penyediaan layanan sebagai bagi usaha startup untuk mengembangkan inovasinya. Adapun kerugiannya, timbal balik. Untuk mendapatkan program inkubator bisnis dibutuhkan perencanaan yang matang. Dalam prosesnya, usaha startup akan mendapatkan berbagai pengarah secara profesional. Maka dari itu, proposal bisnis harus dibuat secara teliti agar usaha Anda bisa lolos dan mengikuti program inkubator bisnis. Kita masuk untuk yang kelima. Untuk yang keenam, kita masuk yang langsung yang keenam. Tadi yang ini yang kelima. Yang kelima yaitu keuntungan dan kerugian. Kita masuk yang keenam, yaitu
Peran inkubator bisnis untuk e-commerce. Berdasarkan sumber Econ.go.id terkait e-commerce, pemerintah telah mengeluarkan paket kebijakan e-commerce ekonomi di 14 tentang peta jalan sistem perdagangan berbasis elektronik. Tujuannya adalah untuk membangun pranata dan ekosistem peniagaan yang lebih efisien dengan sasaran untuk menciptakan 1.000 teknopornis dan meningkatkan sumber daya manusia. Rita menerangkan inkubator bisa menjadi solusi dalam mengatasi tantangan bagi wirausaha pemula, mulai dari kurangnya pengalaman dan pengetahuan bisnis, kurangnya pengalaman dalam mengatasi tantangan, serta kurangnya kapital sosial, sedangkan di Bial Pradana fokus pada sinergi program inkubator dan kurikulum pendidikan nasional. Tenaga ahli senior bidang inkubasi ini menegaskan pentingnya pengembangan sumber daya manusia untuk mendukung e-commerce di Indonesia. Sebelum e-commerce ini benar-benar dikembangkan dalam jangka waktu ke depan, generasi pendahulu juga harus segera beradaptasi di era digital. Selain itu, pendampingan inisial untuk mengembangkan sumber daya yang berkualitas, yaitu dalam bentuk inkubator bisnis amat diperlukan. Terangnya, adapun Indra Purnama menekankan pada pentingnya inovasi teknologi dalam menjalankan usaha. Bisnis model yang merupakan sistem dan rancangan keberhasilan dalam berbisnis juga harus diberangi dengan inovasi di bidang teknologi. Sebagai pelaku bisnis tidak boleh berhenti memikirkan ulang bisnis model. Jika pengusaha memiliki mindset bahwa bisnis dan produknya belum final, kita harus menerus melakukan inovasi, maka potensi itu mengalami penurunan lebih kecil. Kata Indra, pelaku digital konsumen untuk menjadi salah satu topik yang diangkat oleh Edward Siagian. Pelaku bisnis perlu memahami pelaku digital calon pelanggan. Sementara, tenaga ahli senior bidang pengembangan bisnis Kemenko Perekonomian Sofian Nusa menitikkan beratkan bahwa potensi digital di Indonesia perlu dimanfaatkan sebuah kesempatan bagi UMKM dan startup untuk memperbaiki taraf hidupnya. Kita perlu menjadi pemain, bukan penonton. Jadi pergunakanlah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya di era digital ini. Kita perlu berkolaborasi membangun ini lini komunikasi dengan baik sehingga dapat bermanfaat optimal dalam berbisnis. Sekian penyampaian dari saya. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Dengan saya tutupi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.